Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dona dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi ekonomi pembangunan dengan judul Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Publik. Di sini ada saya sendiri, Ahmad Agi Suryana, lalu ada Aulia Rahmadani, ada Rida Sapitri, dan ada Gatot Kurniawan. Baik, langsung saja ke materi pertama. Pengertian. Dalam teori perencanaan, ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu theory of planning dan theory in planning. Secara garis besar, theory of planning menekankan pada prosedur perencanaan, sedangkan theory in planning menerapkan pada konsep substitusial perencanaan. Perencanaan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks ekonomi pembangunan, perencanaan ini digunakan sebagai langkah awal proses pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan. Next. Tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Dan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal, yaitu yang pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Selanjutnya ada ciri perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri tersendiri yang dengan mudahnya dapat dibedakan dengan perencanaan yang lain. Menurut Joko Mijojo tahun 1984, ciri suatu perencanaan pembangunan bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan atau agent of development. Secara rinci, menurut Joko Mijojo tahun 1984, perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu rencana untuk pencapaian perkembangan sosial ekonomi yang tetap. 2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. 4. Perluasan kesempatan kerja. 5. Usaha pemerintah pembangunan. 6. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. 7. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial. 8. Terdapatnya usaha secara terus-menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang ideal atau yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rida Sapitri. Baik, selanjutnya jenis perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincoln Arshad, menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklarifikasi atas 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. 1. Perencanaan jangka panjang biasanya mencangkup jangka waktu 10-5 tahun. Pada Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara GBHN. Sedangkan dewasa ini rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah mencangkup waktu 20 tahun. 2. Perencanaan jangka menengah
Medium term planning biasanya mencangkup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kelola daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah daerah nasional maupun pemerintah daerah. 3. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan annual planning. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan dari jabaran dari rencana jangka menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini sangat operasional karena di dalamnya masuk program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam perencanaan tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya dibacakan oleh Gatot Kurniawan. Baik, yang keempat ada peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan, dan stakeholders di daerah. Tujuan penelitian ini untuk yang bagian pertama mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik Manatuto. Bagian kedua mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya di lapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa pemerintah daerah sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verifikasi, mengevaluasi, dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Untuk bagi teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan, silakan dilanjutkan di via grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.